Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anwar Wijaya. Saya di sini sebagai staf IT di jurusan okupasi terapi, dan di sini saya memegang dua sistem. Yang pertama adalah SIA, Sistem Informasi Akademik, dan Soleta, Solo E-Learning Polkesta, yang mana digunakan sebagai media pembelajaran yang ada di jurusan okupasi terapi. Seperti mahasiswa ketahui, SIA adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik yang ada di berbagai unit akademik. Di sini penggunanya ada 3. Yang pertama adalah administrator, yaitu saya sendiri, baik D3 maupun program sarjana terapan terapi okupasi. Yang kedua adalah mahasiswa. Yang ketiga adalah dosen. Di SIA, alurnya adalah karena bersifat akademis ataupun sebagai pelengkap akademis, ini sebagai batasan ataupun filter. Jika mahasiswa belum bisa membayar ataupun belum meregistrasi di bank, maka mahasiswa tersebut tidak bisa melakukan KRS. KRS adalah kartu rencana studi. Jadi rencana studi yang akan diambil di semester tersebut, kalau mahasiswa belum bisa melakukan pembayaran ataupun belum bisa melakukan KRS, tidak boleh mengikuti kuliah. Makanya di sini mahasiswa wajib melakukan KRS. Nah, caranya gimana tuh melakukan KRS? Yang pertama adalah mahasiswa sesuai dengan jadwal registrasi membayar ke bank. Setelah itu di portal bank akan membuka, oh ini kalau mahasiswa sudah membuka dan sudah dibayar, akan dibukakan portalnya masuk ke sistem database kami. Tetapi kalau mahasiswa belum bisa melakukan registrasi, maka akan tertolak untuk masuk di SIA. Nah, di sini mahasiswa melakukan KRS, jadi memilih ataupun sesuai kuliah yang sesuai kelas, memilih mata kuliah sesuai kelas. Misal kelas A, milih mata kuliah di kelas A, dan milih B untuk mata kuliah di kelas B. Setelah itu, jika mahasiswa sudah melakukan KRS, silahkan konfirmasi ke dosen pembimbing akademik bahwa misalkan melalui WA, misalkan, selamat pagi Bapak, saya sudah melakukan KRS, mohon untuk di ACC. Jangan menghubungi ke pembimbing akademik. Nah, setelah di ACC, nanti silakan dicetak di kertas A4 ataupun F4 rangkap 3, yang mana rangkap pertama untuk mahasiswa, yang rangkap kedua untuk program studi, yang ketiga untuk pembimbing akademik. Setelah itu dimintakan tanda tangan. Walaupun ini sudah tercetak secara online, tetapi belum sah ataupun belum bisa digunakan kalau belum tanda tangan dari PA tersebut. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan SIA? Nah, ini bisa dicatat untuk alamat sia.poltekkes-solo.ac.id. Silakan ditulis dulu alamat ini. Nanti untuk mahasiswa baru akan saya berikan username dan password setelah ada data dari direktorat masuk ke sistem database kami. Nah, caranya gimana? Setelah Anda login, jadi setelah Anda login nanti ada tampilan seperti ini, selamat datang, seperti misal biasa. Untuk pertama kali pasti seperti ini. Next, saya tidak setuju atau setuju, tetap Anda harus klik setuju.
terus password lama, masukkan password lama. Password lama adalah password yang saya berikan nanti secara universal. Untuk password baru silakan Anda ketik. Yang penting mahasiswa ingat password baru tersebut. Untuk tulis ulang password baru silakan tulis ulang, setelah itu simpan. Setelah itu Anda telah melalui proses, langsung klik next. Nah, silakan Anda ketik sia.poltekkes-solo.ac.id untuk masuk ke SIA. Di sini username adalah memakai NIM, nomor induk mahasiswa. Untuk password tadi yang sudah saya terangkan di depan, silakan Anda reset password. Jika Anda belum melakukan registrasi, maka setelah login ini Anda tidak bisa melakukan KRS. Ada peringatan Anda belum melakukan registrasi. Tapi kalau Anda sudah registrasi, Anda bisa melakukan KRS ataupun mencetak ataupun membuat kartu rencana studi. Nah, ini saya ada contohnya, misalkan ini adalah tampilan dari sistem informasi punya mahasiswa atas nama Alfiatun Nikmah. Nah, tombol yang ada di sini, nanti kita akan bergerak ke sini. Yang pertama untuk akademik. Akademik yang pasti di sini adalah pilih kartu rencana studi. Nah, di sini ada nama, NIM, program studi, semester berapa, maksimal SKS-nya berapa, dosen pembimbingnya siapa. Jadi yang perlu diingat adalah dosen pembimbingnya. Misalkan nanti sudah selesai membuat KRS, nanti silakan menghubungi dosen pembimbing masing-masing. Nah, di sini karena mahasiswa sudah membuat KRS, nanti saya cuma menambahkan saja, misalkan klik tambah. Nah, Pak, nanti di tampilan mahasiswa itu cuma seperti ini. Paket semester 1. Kalau Anda sudah semester 3, maka yang ditampilkan adalah paket semester 1 dan 3. Kalau Anda semester 5, yang ditampilkan adalah paket semester 1, 3, dan 5. Karena apa? Di jurusan okupasi terapi, SKS ataupun mata kuliahnya sudah paket. Jadi tidak bisa yang genap, misalkan mengulang. Di mata kuliah yang mengulang di semester genap, ini di semester gasal, jadi tidak bisa mengulang. Jadi paket dari semester 1 pelajarannya ABC, paket semester 3 ABC. Nah, langkah berikutnya adalah pilih mata kuliah sesuai dengan kelas Anda semua. Misalkan Anda besok terpapar kelas A, ya sudah, klik kelas A, kelas B, dibedakan. Kelas A pilih kelas A, kelas B pilih kelas B. Jangan sampai salah. Karena apa? Kalau Anda salah, maka kami sebagai prodi kalau memasukkan nilai juga salah. Harusnya kelas A, anaknya kelas B. Waktu dikasih input nilai, loh ternyata tidak ada. Nah, makanya itu besok dalam pemilihan mata kuliah sesuaikan dengan kelas masing-masing. Oke, setelah itu sudah klik tambahkan. Jadi ini centang gini. Diklik aja, setelah itu tambahkan. Nah, jika sudah melakukan KRS seperti tadi, silahkan Anda menghubungi PA masing-masing, entah itu via WA atau via apa, monggo, yang penting bisa dihubungi. Bilang, Pak, Bu, saya sudah melakukan KRS, mohon konfirmasi ataupun ACC KRS-nya. Nah, setelah itu kalau sudah di ACC, yang tertampil bukan hanya ini, tetapi bisa cetak. Nah, setelah itu silakan Anda cetak rangkap 3 di kertas A4 warna putih, dikasih foto. Setelah itu minta tanda tangan ke pembimbing akademik. Jika Anda tidak melakukan itu, maka KRS tidak dianggap sah dan Anda tidak boleh melakukan ataupun masuk ke dalam ruang kelas. Oke. Selanjutnya adalah besok kalau ingin melihat
transkrip nilai ataupun KHS. KHS adalah kartu hasil studi. Jadi setelah selesai kuliah ini, Anda bisa melihat di kartu hasil studi KHS yang sudah dilampaui. Seperti ini, kita pilih semester kemarin ke semester genap gas. Misal gasal ini, kita lihat. Nah, di sini mata kuliah sudah ditempuh ini. IP-nya sudah sekian. Oke. Semester genap 2019, kita lihat. Seperti ini. Tetapi perlu diingat nilai yang ada di sini, itu lebih valid kalau dapat KHS. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti 3,5. Oke, sampai di sini jelas. Oke, berikutnya adalah virtual class. Virtual class di sini ada untuk materi kuliah, pengumuman, tugas kuliah, diskusi online, agenda kelas dan sebagainya. Di sini cuma mengajarkan kalau ada tugas kuliah. Biasanya dosen itu bisa memberikan tugas kuliah di SIA Poltekkes ataupun di Learning, tergantung dari sinyalnya. Nah, di sini saya menjelaskan untuk di tugas kuliah. Apabila dosen sudah memberikan tugas kuliah, di sini akan ada judul, silahkan di-download dulu mata kuliahnya apa, ada waktu awalnya jam berapa, dan waktu berakhirnya kapan. Di sini ada ketentuannya. Dan jika Anda melebihi dari waktu akhir, maka tugas yang Anda kirimkan tidak bisa terkirim karena sudah terclose oleh sistem. Oke, mungkin itu saja untuk SIA. Anda bisa download di panduan ini. Jadi setelah Anda, misalkan Anda masih bermasalah ataupun bingung kesulitan dengan SIA, silakan kontak saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sistem informasi selanjutnya adalah learningku.poltekkes-solo.ac.id. Nah, di sini sebagai media pembelajarannya. Di dalam learningku ini ada kontrak kuliah, ada penugasan, ada ujian online, ada absensi. Ini sudah lengkap. Jadi ini lebih di atasnya SIA. Kalau di SIA tadi kita berbicara tentang akademik, urusan akademik administrasinya. Kalau yang ini di Soleta ini kita media pembelajarannya. Caranya seperti apa belajar di sini. Ini untuk daring. Nah, di sini learningku, jangan lupa learningku.poltekkes-solo.ac.id bisa digunakan jurusan TW, OT, kebidanan, jamu, farmasi, dan anafarma. Jadi selain jurusan ini tidak bisa menggunakan di sini. Jadi mohon diingat alamatnya learningku.poltekkes-solo.ac.id. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Klik login. Setelah itu masukkan NIM. Nanti saya buatkan, kalau sudah ada saya buatkan. Setelah itu klik login. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Anda diminta untuk merubah password, change password. Nah, di sini cara masuk gimana? Current password adalah pakai NIM. NIM tadi. Kalau tadi kan usernya pakai NIM, passwordnya saya pakai NIM. Setelah itu, Anda rubah dengan menggunakan kombinasi seperti ini. The password must have 8 karakter, harus mempunyai 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, dan tanda hubung minus ataupun crash. Nah, ini saya rubah. Setelah itu jangan lupa klik Save Changes. Nah, di sini adalah tampilan dari learningku setelah Anda login. Yang pertama, ini adalah tampilan untuk mata kuliah yang diikuti.
Ada misalkan di sini saya contohkan statistik uji coba dan uji coba Vicon. Nah, di sini setelah itu jika sesuai jadwalnya, sesuai dengan mata kuliahnya, misalkan saya nyoba ini uji Vicon Polkesta. Mahasiswa wajib melakukan absensi. Nah, bagaimana cara melakukan absensi? Daftar hadir kuliah di topik 1 ini, maaf. Nah, ini. Terus ada klik submit attendance. Submit artinya Anda harus bergabung dengan absensi tersebut. Caranya kita klik submit attendance. Nah, di sini ada pilihannya, hadir, terlambat, izin, absen. Kalau Anda sudah masuk ke learning, otomatis tidak absen kan? Nah, kita klik hadir. Tetapi kalau Anda klik terlambat, pas waktu lebih dari 15 menit, hadir ini tidak muncul. Langsung otomatis terlambat, izin, dan absen. Setelah itu jangan lupa klik save changes. Soalnya apa? Kalau tidak Anda save, data itu tidak akan masuk dan tersimpan di database. Jadi, jika kehadiran mahasiswa kurang dari 80%, tidak bisa mengikuti mata kuliah. Itu peraturan dari jurusan okupasi terapi, baik itu D3 maupun program sarjana terapan. Oke, kita klik save changes. Nah, itu yang pertama kali waktu kita mau buka learning. Berikutnya, kok seperti ini? Kita kembali ke learning topik 1. Di sini ada tulisan pertemuan. Dari materi dosen sudah diupload di tiap-tiap topik ini atau tiap-tiap pertemuan. Tinggal nanti Anda sebagai mahasiswa mengikuti. Misalkan ini pertemuan 1. Pertemuan 1 kita coba lihat untuk mata kuliahnya apa. Nah, mata kuliah ini adalah kontrak belajar. Nanti ada lagi mata kuliah yang lain. Kita klik, nah kita langsung download otomatis. Setelah itu, misalkan besok kita ada tugas. Nah, ini misalkan tugas kita klik. Nah, kita langsung klik add submission. Nah, tugasnya ini dosen apa, tinggal jawaban singkat. Jika di sini Anda membutuhkan file yang besar, misalkan sudah ada ketikan, kita bisa langsung di sini. Caranya gimana? Klik file, maaf ini add file, terus upload file, pilih filenya mana. Nah, misalkan ini upload file. Too large, maksimum size 2 MB. Oh, maksimal 2 MB. Berarti itu adalah jawaban singkat. Kalau ini coba saya coba pakai cara yang kedua adalah drag and drop. Selain ini. Nah, bisa. Setelah itu save changes. Ini otomatis tugas dari mahasiswa sudah terkirim. Jadi ini untuk filenya sudah ada. Kalau kita mengedit ya kita edit aja. Edit tadi, oh ini jawabannya keliru sebelum ditutup. Nah, ini kita ganti aja. Kita ganti aja, misalkan ini delete. Oke, kita masukkan save changes. Oke, begitu saja untuk mengenai masalah penugasan.
sebetulnya masih banyak lagi materi-materi yang ada di learning, tetapi di sini saya memberikan basic-basicnya saja. Nanti jika mahasiswa belum paham ataupun belum bisa masuk, silakan hubungi saya. Oke, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.